Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok berapa kita? Aku lupa. Nggak tahu lah. Kelompok 9. Kelompok 9 untuk proyek mata kuliah administrasi jaringan kelas 2 D3 IPA. Perkenalkan saya Putra Editya, NRP nomor 002. Next. Saya Muhammad Ali Rojai, NRP 07. Kedengaran? Saya Nurtanti, NRP 30. Oke, thank you. Itu anggota kelompok kami, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan perihal Project 2 mata kuliah administrasi jaringan perihal LDAP, QoS, dan juga proxy. Kita langsung aja ya. Di sini saya pakai dua VM virtual machine, sama-sama pakai OS Ubuntu. Yang satu, yang Edi ini tugasnya sebagai proxy, Squid ya. Kalau yang manusia ini, anonim, itu tugasnya sebagai LDAP dan juga FTP. Nah, kita mulai di LDAP dulu. Untuk di LDAP, ya seperti kita tahu, kita harus install dulu LDAP-nya. Bisa menggunakan apt install slabd LDAP utils. Kebetulan saya sudah menginstal ya. Kemudian kita konfigurasi terlebih dahulu dengan cara nano etc ldap.conf. Nah, di sini ada base dan juga URI. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman baru buka, biasanya base sama URI ini masih berupa komen. Jadi, karakter pagar yang sebelah kiri itu teman-teman ilangin terus. Ini teman-teman isi dengan sesuai dengan domain teman-teman. Kalau misalkan ada yang domainnya itu terserah lah. Kalau misalkan ini saya malu.com, jadi teman-teman bisa ngisi base-nya itu dc sama dengan malu, dc sama dengan com. Dan URI-nya ini merupakan IP address untuk base-nya ini. Teman-teman bisa di mute dulu mute-nya. Nah, setelah di setting, kita pindah ke LDAP source untuk testing. Nah, kalau misalkan dia sudah berhasil, dia bisa nampak di situ, di sini ya. Nah, di sini terlihat ya malu.com di sini. Kebetulan saya juga udah ngisi beberapa user di situ juga sama grup. Berarti artinya LDAP kita udah berhasil. Kemudian kita bisa melakukan setting selanjutnya. Kita bisa install PHP LDAP admin. Kebetulan saya sudah install, tinggal kita config aja PHP-nya. Untuk yang anggota config ini, dia barisnya agak dalam ya. Sebentar. Nah, di sini mulainya itu dari sini ya. Ini dua ini kita biarkan aja, nggak usah kita ubah. Nah, di sini kita perlu masukin di belakang itu IP address yang untuk LDAP kita. Ini ya. Seperti yang tadi 10.252.193.12. Kemudian untuk yang ini base-nya kita masukin DC yang layak tadi yang di sebelumnya ya. Saya di sini malu dc.com. Kemudian
Nah, untuk di sini juga kita set juga value-nya seperti yang di atas untuk bin ID, baik admin maupun manajernya juga. Itu saja yang perlu disetting kalau di situ ya. Setelah itu, setelah kita konfigurasi dari PHP LDAP adminnya, kita bisa service as LDAP start, kemudian juga service apache to start untuk mengaktifkan ya, Apache sama LDAP-nya. Kemudian kita bisa ke browser. Di sini ya, kita tulis IP kita, kemudian PHP LDAP admin. Nah, di situ akan keluar page dari LDAP server. Di sini saya sudah membuat beberapa user dan juga grup. Di sini ya, grupnya ada 3, yakni admin, dosen, dan juga mahasiswa. Adminnya default, dan juga saya sudah tambahkan user. Bagaimana caranya? Tinggal gampang sebenarnya. Kalau teman-teman mau nambahin grup, tinggal nanti teman-teman bisa create new entries, kemudian teman-teman isi ya, teman-teman isi keterangannya, entah teman-teman pakai user account atau grup dan yang lainnya. Setelah itu kalau sudah seperti ini ya, berarti ini yang untuk PHP-nya ini sudah selesai. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ke yang ini, yang sebelahnya yang untuk speed. Kalau yang untuk speed ini, yang pertama kita bisa install speednya dulu yang jelas ya. apt install speed 3. Kemudian kebetulan saya udah install, terus kita pindah ke direkturnya Squid, kemudian kita cek apakah Squid kita ini nyambung dengan LDAP ini dengan cara ini, user /lib squid 3 basic LDAP out, kemudian dimasukin DC-nya tadi, UID-nya itu bisa %s, dan juga ada untuk IP-nya yang paling belakang itu IP tadi yang sudah kita tambahkan. Nah, di sini bisa diisi username dan juga passwordnya. Nah, kalau di situ oke, berarti Squid kita udah nyambung dengan LDAP-nya. Kita bisa Ctrl C. Nah, setelah itu kita bisa konfigurasi dari squid.conf itu. Ini awal-awal kalau teman-teman lihat agak aneh karena memang semuanya komen. Nah, ini dia. Yang udah saya masukin tadi konfigurasinya. Nah, di sini dimaksudkan untuk agar kita bisa mengakses pens.ac.id tanpa harus login terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat proxy alt required dan juga allow pens. Jadi kita bisa mengakses domain pens tanpa harus login terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah, kita bisa service squid restart dan service squid restart. Untuk merestart squidnya agak lama sedikit, mohon maaf. Dan juga nanti setelah restart selesai, nanti kita akan melakukan service squid status untuk lihat, karena sebelumnya saya sudah melakukan, jadi dia aktif running ya. Kalau misalkan ada error, pasti ini bukan hijau tapi merah, jadi teman-teman bisa lihat konfigurasinya apakah ada yang salah, mungkin barisnya. Nah, ini sudah selesai dan saya sudah melakukan status tadi juga.
Selanjutnya adalah untuk FTP kliennya. Nah, FTP ini saya gabungin dengan yang VM anonim karena saya belum sempat nginstal untuk VM yang ketiga. Jadi saya gabungin aja karena tidak terlalu berpengaruh. Caranya itu gampang. Teman-teman tinggal install Apache. Apache itu kemudian install Apache itu kemudian teman-teman ya bisa ke cd var html www.html. Nah, di situ bisa diisi beberapa file gunanya untuk ngetes kecepatan proxy-nya itu. Tapi kebetulan di sini untuk kecepatan proxy, kecepatan downloadingnya dari masing-masing grup tuh belum bisa disetting karena sebelumnya ada beberapa error. Jadi kami lanjutkan aja. Kemudian kita tes melalui yang Edge ini. Kita buka browser. Nah, di sini kalau kita buka cans.id, nah dia akan langsung terbuka tanpa harus login terlebih dahulu. Atau kalau misalkan awal-awal tadi itu dia bakal memberikan kotak dialog untuk login. Tapi kita cancel aja nanti sehingga bisa masuk sendiri ke sini. Tapi kalau kita ke ke alamat lain, maka dia tidak akan mau, alias dia harus require login dulu. Kalau misalnya kita cancel itu akan tidak berhasil. Tapi sebelum itu kita perlu setting network proxy-nya dulu. Kita pilih ke manual, kemudian kita masukin IP kita dengan portnya 3128 ya. Baru nanti bisa teman-teman mulai testingnya tadi itu. Nah, saya tadi udah nyoba untuk ngakses directory dari VM anonim dan isinya seperti ini ya. Dan di sini nah ini Squirrel Mail. Nah, jadi kayak gini dia. Kalau misalkan kan tadi kita require-nya itu hanya untuk page, tapi kalau misalkan dia masuk ke page lain, alamat lain, dia akan autentikasinya mesti require. Jadi kita isi saja. Kita akan coba download ya. Lalu harus require dulu. Sudah terdownload cukup cepat juga, cuma tadi tidak terukur karena tidak ada file besar di dalam sini. Dan juga tadi ada error untuk pengkategorian dari kecepatan masing-masing grup. Jadi intinya proxy-nya berhasil, tapi untuk kecepatannya mungkin belum bisa dikategorikan. Oke, mungkin itu saja untuk proyek tugas pada kesempatan kali ini. Sedikit keterangan kenapa di sini semuanya itu dilakukan di laptop saya dan saya sampai menggunakan 2 VM karena kebetulan teman-teman saya gadgetnya alias laptopnya sedang bermasalah dan juga salah satunya itu sedang berada di daerah yang cukup sulit jaringannya, jadi error terus. Dan juga teman saya tadi yang sebelumnya bermasalah karena kebetulan pada saat menghidupkan VM itu kurang baik jadinya karena memang agak berat VM-nya. Oke,
Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya Edi, Ali, dan Nur pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.